Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi ja'ala da'wata ilal huda wa dilalata 'ala khairi wan nasihata lil muslimin. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Qala musanifu hadal kitab rahimahullah wa radhiyallahu anhu. Bismillahirrahmanirrahim. Fayam bagi lahu ayat ala lahu waqtan muayyanan yajlisu fihi lidzikri mutahadiban bihadil adabi allati dzakarnaha wa bima fi ma'naha bima lam nazkurhu. Ya, payam bagi maka seyogyanya, maka sepantasnya, maka semestinya lahu baginya, bagi si hamba-hamba Allah, ya, seyogyanya, semestinya, sepantasnya bagi hamba-hamba Allah ayat alalahu harus menjadikan baginya waktan suatu waktu, satu waktu muayyanan yang ditentukan. Hendaklah seyogyanya bagi hamba Allah itu, ya, menjadikan suatu waktu yang ditentukan, satu waktu yang ditentukan. Untuk apa? Yajlisu fihi lidzikri, untuk duduk pada waktu itu dalam rangka berzikir. Sebetulnya kan bagi hamba Allah itu menjadikan satu waktu yang telah ditentukan untuk dijadikan berzikir. Zikir dengan apa? Muta'adiban, yang menggunakan adab bihadihil adabil lati dzakarnaha, dengan adab-adab yang telah kami sebutkan dia. Kan ada adab zikir kemarin-kemarin sudah dibahas. Artinya bagi hamba Allah itu tentukanlah waktu. Apa setiap habis sholat fardu kita duduk untuk berzikir dengan menggunakan adab. Adabnya apa? Satu, dalam keadaan suci, dihajar dari najis maupun kedua, menghadap kiblat dalam keadaan khusyuk. Sober dulu deh pengen khusyuk. Nggak khusyuk, Pak. Ya nggak tadi sober namanya. Pikirannya tadi kan. Hari ini zikir mikirin kondangan hari itu. Harus khusyuk. Itu yang harian. Apa zikir apa? Kan banyak lima. Makanya di kita Konsilia kan ada pekerjaan zikir yang kita terima dan diijazahkan. Ada zikir yang namanya zikir Nabi Isbat. La ilaha illallah dengan suara jahat. Berapa? 165. Satu majelis, satu kali duduk. Udah. Terus apa lagi? Zikir ismu zat 1000. Sepertinya menentukan waktu. Saya harus itu. Dan kita sudah sepakat dan kita sudah janji dengan mubayaah untuk melakukan itu setiap selesai sholat 5 waktu. Sudah belum?
Kita sudah membuat pernyataan itu bersama belum? Sudah. Aslinya kita siap melaksanakan itu kan? Sesuai nggak dengan anjuran ini? Nah, kali. Terus apa lagi? Malam Jumat. Tawat. Bayar apa ini? Itu kan waktu yang sepakat kita tentukan kalau malam Jumat tawat. Di luar itu kan ada jadwal lain namanya bimbingan ya, kayak panitia, itu. Berarti kan kita sudah sebenarnya kan mengamalkan itu, sudah ya, sudah lali, sudah tapi lali gitu ya, enak dua-duanya kena. Sebelumnya sudah Pak kita ini, apa yang kurang? Dapat ngaji sini yang kurang apa? Semua dibeberkan, semua dinyok, diajarkan, dituntut, dicontohin, dibimbing. Ini enak. Ya, ini kan jelas. Oke ya, saya lanjutkan ya. Dengan adab-adab itu. Sumala yazalu fi baqiyati awqatihi. Suma kemudian layak zalu, tidak henti-hentinya layak zalu itu senantiasa terus menerus fi baqiyati awqatihi di dalam sisa waktunya. Sisa waktu apa? Sisa waktu yang telah ditentukan. Kalau waktu yang kita tentukan dengan berzikir menggunakan adab dan kaifiyah itu setiap habis sholat ini teman-teman ya, ini kafi kaifiyah itu ya, ini sudah ya. Dan setelah itu kemudian jangan berhenti-berhenti, terus menerus menggunakan sisa waktunya, sisa dari zikir yang ditentukan waktunya. Di sisa waktunya kan masih banyak waktu. Lalu zikir habis subuh cuman piro, selesai zikir habis subuh kan sisa waktunya banyak, itu harus digunakan terus ya. Untuk apa? Zakirul lillah, selalu berzikir kepada Allah. Pakai kata cara tidak ditentukan waktunya, tidak. Ya kapan? Kiaman. Kamu berdiri tetap zikir, habis itu berdiri zikir. Betul nggak? Bakoidan sampai rumah ngopi duduk zikir. Gitu. Bangun tojian. Ngantuk Pak, bersubuhan Pak, baru kopi mati ngantuk, ya rebahan, tetap itu ngerti, ya kan? Tidak terikat dengan adab-adab yang tadi. Ini sudah ya, mudah-mudahan. Kalau mudah-mudahan ya susah terus, sulit terus, semoga bisa. Sudah. Nah, min gori hadin. Nah, dengan tiada batas, gak pakai dibatasin berapa. Pengdikir itu artinya eling. Eling, duduk eling, berbareng eling, lagi ngobrol eling. Nah kan guyon karo bojo ya eling. Mulane bojo tetep eling. Bojo itu nikmat dari Gusti. Eling harus yang memberi. Minggu di hati, barat tak diizin, nggak ada ikatan, kan ada ikatan, nggak ada ikatan. Karena Allah Taala sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala berfirman, "Fatulullaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubikum." Apa firman Allah? Fatulullaha, maka hendaklah kalian berzikir kepada Allah kapan? Qiyaman. Ya kan? Berdiri, bikin. Bapak hujan duduk, sekarang kita lagi apa? Duduk. Lagi pikir apa tidak? Dari tadi Bapak zikir. Zikir plus tafakur. Full apa?
Nanti pulangnya sambil jalannya sambil duduk apa sambil berdiri? Diri. Berarti berdiri tetap. Kita sampai rumah leyeh-leyeh rebahan apa sambil duduk? Rebahan. Tetap. Bisa kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Eling ya pas ora ya ora. Ya kan? Nah, kalau sekarang lagi eling, sekarang lagi mbok-mbok. Kan itu udah mikirin kok. Yang pasti sekarang jenengan tak eling karo Gusti Allah. Engko urusan sampean. Nggih. Kok ketemu ning kok iso mlaku karo ngajar yo dikir kok iso sampai tekan rumah rebahan ya rebahan di engko. Yang penting sekarang kita sudah dan dikir belum? Iya dari tadi ngapain aja ngelamun teman. Enak aja loh, gue kasih penjelasan motor sampai cuma ngelamun doang. Lanjut ya. Nah, terus diwanti-wanti, wala yahdar minal ghaflati. Dan hendaklah dia waspada. Waspadalah. Waspada apa? Minal ghaflati. Dari lupa, goplah gaplek itu lalai. Goplah kalau jalan jadi enggak, ampak jadi ente ya, ampak jadi aneh, gua jadi bumi kan gitu. Goplah jadi gaplek, gaplek itu mungkin lah. Lali atus barang gitu, lali yang beranak kan. Jadi gua pas ada jangan sampai goplah dalam hidup ini. Goplah dari apa? Aneh zikri. Jangan sampai lupa dari zikri penting banget. Iya, makanya sholat aja itu dalam rangka, puasa juga dalam rangka, zakat juga dalam rangka, haji umroh dalam rangka, syahadat dalam rangka, hakimi sholat alizik itu sholat zikir loh. Katakan loh sholatnya. Sholat itu untuk berpikir. Kalau sholatnya orang pikir, pikirannya mulai mantul mikirin kondangan dino. Judulnya kondangan dino ini. Oh ya, lanjut. Jadi jangan sampai lalai dari pikir. Waktu minal awqati. Dari satu waktu, ya dari beberapa waktu yang ada. Waktu-waktu itu jangan sampai ada waktu yang kosong dari lupa. Hanya lupa kepada Allah. Karena apa? Jangan lupa. Pernah nggak sedetik pun Allah melupakan kita? Coba ingat-ingat. Pernah nggak sedetik aja Allah melupakan kita? Enggak. Kita tidur aja loh. Tungguin, diurusin. Tenang tak? Sama waktu ngaji bareng dulu. Ya benar lupa dulu kita lari terus. Enggak memang harus begitu, ini namanya tabakur. Ayolah kita mulai pikir. Bukan banyak pikiran kita. Kalau cuma diri aja. Ini ayat-ayat Allah. Oke. Nah kita lanjutkan. Kenapa kita nggak boleh goplah, nggak boleh lalai? Ini dijelaskan. Fa'inal goplata anillahi kasirotut dorori. Fa'inal goplata maka sesungguhnya lalai lupa dari Allah itu anillah kasirotut dorori sangat banyak mudorotnya. Oleh lali kalau sialan, oleh pakai kelingan konco dulu Pak. Tinggi lagi konco ngomongi konco, kelingan bujuk ngomongin bujuk, omongnya kok ning omah bar dicembelutin karo bujuk, omongnya lagi cemrengan bujune. Tanggurak, wah. Akeh ndelok e. Terjebak kan. Banyak menurutnya. Kalau Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, man ko ada mak ada lam yakurillah fihi ila kana alaihi minawatiratun.
Man kok ada, barang siapa yang duduk. Kalau kok ada itu duduk. Makadan tempat duduk. Ini Bapak sedang keadaan duduk, tempat yang diduduki namanya makadun. Man kok ada makadan, barang siapa yang duduk pada satu tempat duduk, gitu ya. Lam yakurilah fihi, sedang dia tidak berzikir kepada Allah pada tempat duduk itu yang sedang diduduki, padahal dia bisa merasakan nikmat waktu duduk itu. Kok nggak ingat Allah yang ngasih nikmat duduk dan memberikan tempat duduk, ilah melainkan karena alaihi ada bagi orang itu minallahi dari Allah tirotun, kesusahan. Susah ya. Hidupnya akan terasa susah. Sempit. Dan duitnya banyak, itu sempit. Panganan enak loh enggak? Enggak sempat senyum. Nah ini, besok tali dulu, jidatnya mengkerut ya lemas. Ini mau pergi, mobilnya mewah, ujungnya itu panganan enak-enak. Gak enak banget. Ada apa tidak? Aduh ngomong banyak, ada. Saya kalau cerita pengalaman, banyak lagi, panjang lagi Pak. Kalau saya cerita pengalaman yang buat tahun. Tapi nanti, kapan-kapan. Itu di antaranya kalau. Ya. Lagi ya. Wa manit toja'a mutoji'an lam yakurilah bihi ila kanat alaihi minawai tarotun. Wa manit toja'a, dan barang siapa yang berbaring, toja'a itu berbaring, mutoji'an pada satu tempat pembaringan. Apa berbaring di situ? Berbaring. Yang penting yang membuat kita bisa berbaring dan kita bisa merasakan nikmat dalam berbaring itu. Ya kan? Padahal di pos berbaring ya enak. Padahal di pos kalau yang dingklik berbaring rasanya enak kan? Gak ujungnya kasur Pak dapat. Allah ngasih nikmat itu gak harus di kasur yang mewah enggak. Ya. Kemudian lam yakurilah bihi, sedangkan dia tidak ingat Allah pada tempat pembaringan itu. Dan ketika merasakan nikmatnya berbaring itu, ila kanat alaihi minawal tarotun, kecuali ada bagi orang itu sudah kesusahan. Kesusahan dalam hidup. Oke ya, masak lagi. Duduk, berbaring. Bama masa mansan layak guru wahabihi ila kanat alaihi tarotun. Entah. Baman masa, dan barang siapa berjalan, kita berjalan, kita mau berjalan kemana? Kalau nanti kita mungkin berjalan pulang, mungkin berjalan mau kemana, atau berjalan mau pasar, atau berjalan mau kemana, ngantar istri, atau berjalan ngantar anak sekolah, jemput anak sekolah, gitu ya. Mamsan, pada satu perjalanan, mamsan itu tempat berjalan, yang membuat dia bisa berjalan lancar, enak, layak guru wahabihi. Sedangkan dia tidak ingat Allah, tidak berzikir kepada Allah pada perjalanan itu, peninggalan itu, ila kecuali karena alaihi tarotun, ada bagi orang itu kesusahan, susah, sampai naik kendaraan sepeda motor di Jakarta pagi-pagi macet lampu merah suwe, belok pakai sama orang kelingan Allah, ini sampai hatinya galuh, enggak susah, tapi kalau sampai dikir. Insya Allah tenang enggak? Betul enggak? Contoh aja. Indah. Tuh, 3 itu buat pelajaran. Ya. Lanjut ya. Ini saya percepat loh. Tadi kan udah dimukadimai di dalam ngopi. Sekarang tinggal bacain aja. Sebelum sampean aja gini bisa. Jadi nanti kalau suatu saya berhalangan nggak bisa bacakan, salah satu maju mau Mas Slamet maju, mau Mbak Min maju, mau Pak Sartono maju. Saya juga cuma bacain kok ini. Gitu. Mohon referensinya ada. Jangan nggak ngaji alasannya Pak Warto nggak ada. Pak Warto harus ada terus. Kan nggak juga. Pokoknya Pak Warto nggak ada, lo ngaji lereng. Baru rugi loh. Jadi kayak urip.
Ini betul. Aja rugi loh. Ayo belajar. Jangan aku. Ya, udah ya. Lalu apa sih tarotun yang dimaksud kesusahan, kesulitan itu? Tarotun itu tadi diartikan susah, sulit gitu ya. Nah, ini diterangkan. Kan sebenarnya sudah selesai keterangannya tentang pentingan pikir. Kemudian diterangkan sini bahwa makna taroti yang dimaksud tarot kesusahan, kesulitan adalah al-kasrotu, ialah penyesalan. Jadi Anda perlu dengan penyesalan-penyesalan. Karena banyak waktu yang terbuang sia-sia gara-gara kok lalai itu nggak mau bagi lalai. Wabila atabiah. Dan sebagian ulama dikatakan sebagian ulama mana ataroh itu adalah atabiah akan diminta pertanggungan jawab. Kenapa? Kita hidup ini merasa nikmat nggak? Diminta pertanggung jawab nggak? Kenapa? Karena hidup ini bukan punya kita. Dikasih hidup bisa nikmat kok nggak kelingan kalau yang memberi. Terus kok gunakan untuk apa itu? Kalau kamu lupa sama aku. Diminta tanggung jawab. Makanya itu ambil sebaiknya kan itu saya tidak ada demi Allah, tidak ada hasut sama dengan kan nggak ada kepentingan apa yang menjadi tidak urusan saya sama terserah sampai ya nggak ada kepentingan apa. Kenapa saya mau begini? Sampean sedoyo jenengan itu jumurku nggak ada. Terutama itu nggak pernah minta maaf. Saya berusaha untuk mengadakan saranannya supaya lampunya terang, supaya enak bagaimana caranya. Itu yang kepentingan apa? Enggak. Apakah saya mau bertanya ini? Enggak. Apa saya kabinet untuk ngomong di dunia kayak papat-papat dulu ya? Enggak. Enggak ada. Enggak ada hasil, enggak ada kebencian, enggak ada kedengkian, enggak ada apa-apa. Saya ada hanya paseduluran. Nek orang enggak Pak ini. Sampai mau enak. Cuman orang berkelas, itu aku kan enggak sampai enggaknya. Siapa yang pernah melihat saya lagi ngaji tidur? Ayo silakan. Siapa yang pernah menyaksikan saya lagi ngaji tidur? Sama nih naik satu barang ini sebelum aku kan belajar aja sok kan kapan bikin aku kan belajar kemudian kapan bikin Pak tapi tak lakukan ini Pak dan saya nggak perlu saya enak aja saya loh lihat ya orang lain untuk mengundang saya belum tentu seperti ini Pak isinya paling setengah jam 20 menit paling lama 1 jam. Tidak seperti ini. Itu mereka rapat dulu 3 bulan sebelumnya, itu rapat inisiasi. Sampai kalau perlu rapat. Pernah rapat nggak? Mau ngaji. Kali nunggu. Paham ya Pak? Enggak, bukan undang-undang. Ini kita berpikir bersama. Enggak ada, tidak ada. Kenapa? Fase duluran. Kalau enggak. Makanya saya walaupun di Badangkara di Jakarta. Ada saudara enggak ada, kalau anak ada. Tapi saya merasa saudara saya banyak, keluarga saya banyak. Enjoy aja saya hidup. Dan hidup saya enak, Pak. Makanya kalau dihitung-hitung ini ada berapa orang itu, ayo hitung-hitungan enak mana hidupnya sama saya. Nah itu, udah bertahun-tahun teman-teman saya. Kami dulu mobil rokok. Ya kan? Duduk saya itu nggak pilih-pilih oleh pondok. Tak kalau Pak Imam loh, naik subuh masuk ketemu saya itu saya duduk di mana? Terus lagi apa saya? Pola. Obah tanpa pola Pak. Obah nih tanpa pola. Kita urip tapi mati. Mati saja nih.
tapi iso obah tanpa pola. Melek sajroning turu. Akhirnya apa? Allah kasih kemudahan. Kenapa? Enggak yang penting jangan bohong. Ngene, Pak. Akhirnya apa? Enggak peduli orang jauh atau dekat. Cedak atau ora urusan. Cedak kecanda atau kerogoh. Gusti Allah kuwi cedak tanpa senggolan, atau tanpa enggak mungkin aku gak jawaban ini, Pak. Alhamdulillah. Ya sholat, ya sembahyang. Gampang Pak jadi wong Islam sama yang simpel itu benar tidak? Makanya kalau ada bimbingan Syahidiyah tak itu enak di Syahidiyah itu enak, itu enak. Gak tahu kok. Dengan nanti kita ngobrol. Saya maaf bukan mau tadi paginya habis itu ngobrol sama Bapak Ibu. Cuman saya bilang Pak, kalau saya ceritakan sekarang, ini orang kamu Pak, agam, sebenarnya Pak Ibu udah ngantuk-ngantuk ya kan, jadi mendingan nanti aja kapan-kapan, gitu ya kan Pak. Benar Pak. Saya begini saya cerita, dan semua saya ingat, semua peristiwa yang terjadi malam itu saya masih ingat sampai sekarang kamu ceritakan dari A sampai Z saya masih apa. Cuman kan nggak kuat sampai saya ceritakan, saya kira rojo-rojo kuat. Tapi gue saya sabar bang Bro. Masih sabar? Tenang nih. Sekarang? Saat ini? Di sini? Masih sabar? Tak rugi ya? Karena amanu bangun sore kan sama sopir kan, sama sopir masih sabar. Ambil ini kok. Nah, apa namanya apa itu? Ini rasa jalan. TK TK nangis sudah karena sarjana jawab sabar sarjana asing TK itu mikir-mikir kosok nah jom begitu apa mereka ditunggoni mami. Oke lanjut ya paham ya penjelasan baru bama tasal atau saitonu ala gofili was taula alaihi bisa babi goplatihi anil zikri maulahu. Nah bahkan baru bama itu kadang-kadang tasal atau saitonu ya setan itu menguasai dia. Kadang-kadang setan itu menguasai alal gofili atas orang-orang yang lalai berzikir itu. Dikuasai setan. Mereka bagaimana yang ke setan itu kan nggak zikir, tidak zikir. Mau zikir kok setan itu mau kali zikir kok kesurupan. Kali zikir kesurupan. Tapi tidak apa-apa. Udah berapa habis mimpin tahlilan lagi ya? Habis mimpin tahlilan berkatnya kurang. Bujune orang masak, bujune ngomel orang kebagian berkah. Mungkin yang itu kesurupan, habis mimpin tahlilan. Stres itu. Kadang setan menguasai orang yang lalai dari pikir. Wastaulah alaihi. Dan setan menguasainya. Kenapa? Bisa babi goflatihi anzikri maulahu disebabkan mereka lupa berzikir kepada Tuhannya. Tuh, bukan kata saya loh. Saya hanya menyampaikan. Yang saya sampaikan ini gini biar enak gambar. Yang sampai nggak terlalu ini sama saya ya. Ini saya bicara ini jenengan jangan percaya amat. Loh ini loh. Sama yang saya omong ini, sampai ya, jangan percaya amat. Wong ini cuma sinar, bukan cahaya. Semua yang saya dapati dari luar, ini bukan cahaya, tapi cahaya gak ketok. Cahaya nanti yang tahu sampean ini telah terpanjari oleh cahaya yang tahu sampean sendiri, karena cahaya itu akan memancar ke dalam badan jenengan.
Sama saya nggak usah percaya amat. Tapi kalau cahaya yang memancar dalam dadamu, jangan diingkari, laksanakan. Nanti bahas kita bedakan mana cahaya mana tidak. Tapi harusnya yang cerita itu harus orang-orang yang aktivitasnya selalu bersama-sama cahaya. Ada yang aktivitasnya selalu bersama-sama cahaya? Pak Warko. Mesti tukang las. Saya tidak bisa bekerja tanpa cahaya itu. Dan cahayanya luar biasa. Kalau nggak pakai masker, kulit dong rontok, moto abu. Nggak percaya, sesuk aku ngelas, taman foto di. Tak jam ini. Lengkap. Yang bisa cerita itu orang yang punya pengalaman bersama. Kalau enggak, mesti nggak bisa cerita. Nanti saya ceritain ya. Itu waktu ini bedakan. Ini cahaya, ini sih. Kalau yang sekarang zaman terima, ini kan dari objeknya dari luar diri sampean. Gak usah percaya amat. Itu cuma bilang. Tapi kalau cahaya sudah memancar, jangan diabaikan. Makanya jangan pernah lalai. Siapa tahu pas ada cahaya jangan lalai. Akhirnya kegelapan sampean. Orang sampean habis ini pulang mungkin lupa. Makanya kalau terlalu tegang-tegangan langsung aja. Yang penting kosongkan pikiran sampean. Ojo kelingan kondangan. Oh, sekarang hari Rabu berarti. Udah ya. Nah, hal ini bukan hanya karangan, di keterangan di kitab ini, kama Allah Ta'ala, sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, "Mayyasu an dzikri rahmani ya nuqayyid lahu syaitonan bahwa lahu qarinun." Ya. Jadi, wa mayyasu dan barang siapa yang berpaling an dzikri rahmani dari peringatan Allah yang Maha Rahman, dari pelajaran Allah yang Maha Rahman, ya, nuqayyid lahu syaiton. Nah, nuqayyid itu ya, nuqayyid kami berikan baginya, gitu ya. Kami nuqayyid lahu syaiton, kami jadikan baginya syaiton itu yang menyesatkan. Nuqayyid jadikan menyesatkan lahu baginya syaiton. Jadikan setan itu menyesatkannya. Ya. Bahwa lahu maka dia setan itu baginya itulah qarinun yang akan menjadi temannya. Mesti temannya setan. Terserah. Mau kumpul setan, bersama dengan setan, apa? Kumpul wong kang soleh. Nek wong kang soleh kumpul ono itu menjadi tonggo. Salah satunya wong kang soleh. Kaping telu wong kang soleh. Ya, ini alhamdulillah. Udah apa belum? Kapan? Sini saat ini. Jangan berpikir tadi udah kelewat. Nanti belum tentu, makanya nanti hati-hati jangan sampai berteman dengan setan. Itu tahu. Kan sini udah kita, udah. Apa ruginya kita duduk di sini? Ada ruginya? Untung Pak. Cuman waktu 2 jam. Mudah-mudahan 4 jam lagi sama makannya sendiri dengan zikir aja udah cukup. Nggak usah macam-macam udah. Kan 6 jam lagi. Sekarang udah kita pakai 2 jam. Nah, 4 jam lagi sampai digunakan sendiri untuk zikir tanpa ikatan, tanpa batasan. Terserah sampai mau harap rebahan sambil miring, sambil gendong-gendongan kalau bujuk waduh. Yang penting tenang enak banget. Bahwa Ta'ala istaqwada alaihi musyaitoni fa'ankahum dikrollah. Nah ini ya, Bapak Ta'ala dan Allah Ta'ala berfirman, istaqwada alaihi musyaiton. Setan telah menguasai mereka. Fa'ankahum lalu menjadikan mereka lupa dikrollahi
berzikir kepada Allah. Setan telah menguasai mereka sehingga setan telah menjadikan mereka itu lupa berzikir kepada Allah. Ingat teman-teman, lupa zikir sama Allah sama sedang berteman dengan setan. Kata siapa? Allah. Saya kan membaca ini. Wa min sanil mu'mini ayat qurarabahu kasiron tama anna wa fal munafiqi ala ayat qurarabahu ila qalilan. Nah, wa min sanil mu'min, dan di antara kelakuan orang yang beriman, di antara kelakuan sikap hidup akhwalnya orang beriman itu ayat qurarabahu kasiron, pasti dia berzikir kepada Allah dengan zikir yang sebanyak-banyaknya. Kita zikir nggak? Berapa? Berapa ribu? Nggak hitung kan? Berarti ini tadi ngaku iman kan? Makanya zikirnya banyak, sampai rakyat hitung. Katanya berapa nggak tahu kan? Nggak hitung. Itu sikapnya orang. Berzikir kepada Allah kasiron sebanyak-banyaknya. Tama anna wa munafiqin, sebagaimana bahwasanya Allah telah menyifati orang munafik. Waktu orang beriman itu pasti dia sikapnya selalu berzikir kepada Allah dengan zikir banyak-banyaknya. Beda dengan sifat orang yang bagaimana Allah menyifati orang munafik? Allah yakura rabbahu ila qala, bahwa ia orang munafik itu tidak ingat kepada Tuhannya. Dia tidak berzikir kepada Tuhannya illa kecuali qalilan, sedikit. Yang banyak zikir siapa? Orang yang sedikit zikir munafik. Ayo. Allah yang menyifati. Apa firman Allah? Qala Allah Ta'ala berfirman fi wasfil munafiqin. Allah Ta'ala berfirman dalam menyifati kelakuannya, akhwalnya orang munafik. Bagaimana orang munafik menurut Allah? Yura'unan nasa, mereka riak kepada manusia. Sholatnya juga riak kepada manusia. Akhirnya diancam juga dengan fawailul lil alladzina hum an sholatihim alladzina hum yura'un wa yamna'unal ma'un, dusta. Makanya apa? Diawali ar-ra'atal ladzi yukadzibu. Tahu nggak kamu orang itu diantaranya yura'unan nasa, sholat saja memperoleh ria. Dikira Gusti Allah butuh sholatnya. Allah butuh sholat kita. Sholat itu hanya untuk dirimu. Dengan sholat kamu kelihatan baik, karena kamu sudah mempersembahkan kebaikan untuk dirimu. Maka sholat itu adalah sembahyang, mempersembahkan yang baik untuk diri sendiri. Waktu sholat yang dilakukan kebaikan atau keburukan? Kebaikan, nggak pernah ada ucapan yang jelek. Tasbih, tahlil, itu ada dan sebagainya. Setelah sampai punya kebaikan, maka sama keluar akan bersinar kebaikan itu. Lalu tetangga menganggap Pak Sarjono, Mbak Min itu orang baik. Lihat kalau subuh mesti harus apa? Kalau tidak Pak Imam, enggak ada Pak Imam, enggak ada Pak Imam, enggak ada berapa. Jangan ria itu. Ya ada kan nggak enak aja mau katanya. Wah, tidak, enggak ada Pak Imam dan juga tetap jadi baik. Oh, udah butuh kebaikan yang teman persembahkan untuk diri sendiri. Baik untuk diri sampai, bukan untuk kepentingan Allah. Dan orang akan melihat sampai ada orang baik. Fakta apa fiktif? Iya, kenyataan adalah kebenaran yang hakiki, realitas sebenarnya, bukan imajiner. Imajiner adalah abstrak karena pikiranmu itu yang lihat. Kasih, orang-orang ngaji. Ya kalau sebenarnya sama itu. Jangan dihitung secara ekonomi, walaupun sama data ekonomi. Saya bukan pedagang agama. Saya bukan pedagang. Saya nggak cari untung rugi. Saya nggak urusan. Kewajiban saya bersinar.
Titik. Urip, urup. Maka saya mau urap supaya urupnya bersinar. Dan saya tidak pandang bulu siapapun yang mau kumpul saya. Oke, bener? Mana nggak usah aneh kalau sing kumpul ini macam kalau sing kelanane suwe, wis ora apa-apa, wong urap. Urap isine macam-macam. Ya termasuk ana klopo sing raja tengik. Jadi nek ana sing raja tengik rene ora usah kaget wong aku iku kudu uripku kudu urup itu kudu urap. Ya kumpul kok wae. Yang penting diapiki. Makanya kita mempunyai kebaikan. Jadi benar. Lanjut. Habis. Allah Ta'ala firman munafikin. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman menjelaskan tentang sifat orang munafik apa yuraunan nasa. Orang munafik itu senengane riya kepada manusia. Pengen dilem, pengen dianggap apik, pengen dianggap hebat kan dewi, pengen gini benar. Terus ditambah apa? Wala yakuruna Allah, dan dia tidak ingat, tidak berzikir kepada Allah ilah kecuali qolilan, cuma sedikit sekali. Siapa? Munafikin. Kalau iman banyak zikirnya, ibadahnya lillahi, bukan pedagang. Wallahu a'lam. Demikianlah tabarukan kita kitab An-Nasr Kutiniyah wal Wasoya Imaniyah sebagai referensi atau rujukan di dalam kajian Bapak Formula serta diskusi kita pada malam hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan bimbingan taufik hidayah dan hidayah yang baik kepada kalian, memberikan kekuatan lahir dan batin mampu mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari sehingga kita digolongkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba Allah yang muslimin, mukminin, muhsinin dan muttaqin yang selamat, sejahtera, bahagia di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li auladina wa li masyayikhina wa li akhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat ahya'i minhum wal amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warhamna anta arhamur rahimin wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajaba wa rizqan halalan thayyiba wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa tabi'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum wa taqabbal ya karim. Saya mengingatkan insya Allah besok itu bertepatan malam Jumat Kliwon dan kita melaksanakan manakib saudara-saudara yang Qadir Al-Jilani. Kemudian nanti malam Ahadnya itu bertepatan tanggal 15 Saban. Kita biasa mengadakan acara nisfu Saban dimulai sholat maghrib berjamaah dan ubur rampenya biasanya itu kolak ketan sama apem. Nah, kolaknya itu ada kolak kependem, bisa singkong, bisa ubi. Alhamdulillah singkongnya gede-gede nggak ada. Kemarin saya lihat, terus ubinya masih kependem Pak, supaya bisa dikolah belojo kependem dibongkar. Nah, terserah yang ada waktu mau bongkar, dibongkar sekarang biar nanti genduk, biar nanti dipakai kolaknya bisa manis ya. Atau gedenya seberapa belum kelihatan.
dibongkar aja nanti siapa yang sempat ya. Itu ubinya dibongkar, kalau itu disorting nggak apa-apa. Ya. Dan apabila nanti masih ada yang mau ditanyakan sambil ngopi-ngopi aja, nah, santai slow aja, nggak usah terlalu lama. Demikian banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli wa sallim.